Halo sahabat petani di seluruh Indonesia, kembali lagi di channel kesayangan kita semua. Hari ini kita akan kupas tuntas sebuah masalah yang pasti sering bikin pusing kepala, yaitu rumput liar yang bandelnya minta ampun di sawah kita. Kita semua tahu kan, kalau rumput ini tidak dibasmi, pertumbuhan padi kita bisa terganggu, hasil panen pun jadi tidak maksimal. Nah, di video kali ini, saya mau berbagi sebuah resep jitu. Sebuah solusi praktis yang sudah saya buktikan sendiri, keampuhannya untuk membuat sawah bersih dari gulma. Makanya, tonton video ini sampai selesai ya, jangan sampai ada langkah yang terlewatkan. Pertama-tama, mari kita kenali dulu musuh kita. Rumput atau gulma di sawah itu jenisnya banyak sekali. Ada yang berdaun lebar, ada yang seperti rumput teki, dan ada juga jenis-jenis lain yang pertumbuhannya cepat sekali. Mereka ini adalah pesaing utama tanaman padi kita dalam memperebutkan nutrisi, air, dan sinar matahari. Kalau kita biarkan, padi kita bisa kerdil, anakan jadi sedikit, dan bulir padi yang dihasilkan pun tidak akan berisi penuh. Tentu kita tidak mau hal itu terjadi kan? Makanya pengendalian gulma sejak dini itu sangat-sangat penting. Selama ini mungkin banyak dari sahabat petani yang sudah mencoba berbagai cara. Mungkin ada yang mencabutnya secara manual, tapi tentu itu sangat melelahkan dan memakan banyak waktu serta tenaga. Apalagi kalau sawahnya luas. Ada juga yang sudah menggunakan herbisida, tapi terkadang hasilnya kurang memuaskan. Rumputnya mati sebentar, beberapa minggu kemudian sudah tumbuh lebat lagi. Atau lebih parah, herbisidanya malah membuat padi kita ikut stres dan menguning. Nah, disinilah kuncinya, yaitu menggunakan kombinasi yang tepat dan cara aplikasi yang benar. Resep andalan yang akan kita bahas hari ini adalah mencampurkan herbisida dengan pupuk. Loh, kok herbisida dicampur pupuk? Apa tidak berbahaya? Tenang, ini aman untuk tanaman padi kita jika dilakukan dengan benar. Justru kombinasi ini punya efek ganda yang luar biasa. Herbisidanya bekerja membasmi rumput, sementara pupuknya, khususnya urea, akan mempercepat proses penyerapan racun oleh gulma, sekaligus memberikan nutrisi tambahan bagi padi kita. Jadi, sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Rumputnya mati, padinya makin subur. Sekarang, kita masuk ke bahan-bahannya. Sangat simpel dan mudah didapat. Yang pertama, kita siapkan herbisida dengan bahan aktif metilbensulfuron. Merek dagangnya banyak sekali di pasaran. Sahabat petani bisa pilih mana saja yang tersedia di toko pertanian terdekat. Bahan aktif ini sangat efektif untuk mengendalikan gulma berdaun lebar dan beberapa jenis teki-tekion yang sering mengganggu di sawah. Pastikan ya, bahan aktifnya metilbensulfuron. Bahan kedua yang kita butuhkan adalah pupuk urea. Ya, pupuk urea yang biasa kita gunakan untuk memupuk tanaman. Urea ini nanti akan berfungsi sebagai agen pembawa yang membantu herbisida cepat diserap oleh daun dan akar gulma. Selain itu, kandungan nitrogen pada urea juga akan membuat padi kita lebih hijau dan pertumbuhannya lebih cepat setelah rumput-rumput saingannya mati. Sudah siap dengan kedua bahannya? Sekarang kita lanjut ke bagian yang paling penting, yaitu takaran dan cara pencampurannya. Ini harus diperhatikan baik-baik ya, karena takaran yang pas adalah kunci keberhasilan kita. Untuk satu tangki semprot standar yang berukuran 16 liter, kita hanya memerlukan satu bungkus kecil herbisida metilbensulfuron, biasanya kemasan sachet yang dijual di pasaran. Kemudian, untuk pupuk ureanya, takarannya juga sangat mudah. Cukup siapkan 1 gelas kecil urea. Gelasnya bisa pakai gelas bekas minuman energi atau gelas air mineral yang ukurannya sekitar 200-250 ml. Ingat ya, 1 gelas kecil saja sudah cukup untuk 1 tangki.
Jangan berlebihan. Setelah takaran siap, kita jangan langsung memasukkan bahan-bahan itu ke dalam tangki semprot. Ini kesalahan yang sering terjadi. Kita harus melarutkannya terlebih dahulu di wadah terpisah. Misalnya di dalam ember kecil. Langkah pertama, tuangkan herbisida meterbensulfuron ke dalam ember. Lalu, tambahkan pupuk urea yang sudah kita takar tadi. Setelah itu, tuangkan sedikit air ke dalam ember kira-kira 1 atau 2 liter saja. Kemudian, aduk terus campuran tersebut sampai benar-benar larut sempurna. Pastikan tidak ada lagi buteren-buteren herbisida atau urea yang menggumpal. Proses pengadukan ini sangat krusial agar larutan kita menjadi homogen dan efeknya merata saat disemprotkan. Setelah dipastikan semua bahan sudah larut dengan sempurna di dalam ember, baru kita tuangkan larutan pekat tersebut ke dalam tangki semprot kita yang berkapasitas 16 liter. Setelah itu, penuhi sisa tangki dengan air bersih sampai penuh. Tutup rapat tangki. Lalu kocok-kocok lagi sebentar agar larutan tercampur merata dengan seluruh air di dalam tangki. Nah, ramuan ampuh kita sekarang sudah siap untuk beraksi membasmi rumput-rumput bandel di sawah. Sekarang kita masuk ke tahap aplikasi atau penyemprotan. Waktu penyemprotan terbaik adalah pada pagi hari, sekitar jam 7 sampai jam 9 pagi, saat embun sudah mulai mengering dan matahari belum terlalu terik. Kondisi ini membuat stomata atau mulut daun gulma terbuka lebar, sehingga penyerapan racun bisa lebih maksimal. Pastikan juga kondisi air di sawah dalam keadaan mekok-mekok atau sedikit berair. Jangan sampai sawah dalam kondisi kering kerontang ya. Saat menyemprot, usahakan nozzle atau spuyer diatur agar semburannya menghasilkan butiran yang halus seperti kabut. Arahkan semprotan secara merata ke seluruh permukaan lahan yang ditumbuhi gulma. Berjalanlah dengan kecepatan yang konstan. Jangan terlalu cepat dan jangan terlalu lambat. Pastikan setiap jengkal lahan terkena semprotan larutan herbisida kita. Fokuskan pada area-area di mana rumput tumbuh paling lebat. Dengan takaran yang sudah kita buat tadi, larutan ini aman dan tidak akan menyebabkan stres pada tanaman padi kita. Setelah selesai menyemprot, apa yang harus kita lakukan? Sabar. Jangan langsung mengairi sawah dengan air yang banyak keesokan harinya. Biarkan larutan herbisida bekerja dan meresap sempurna ke dalam jaringan gulma selama beberapa hari. Biasanya, dalam waktu 3-5 hari setelah penyemprotan, sahabat petani sudah bisa melihat hasilnya. Rumput-rumput liar itu akan mulai menunjukkan gejala keracunan. Daunnya akan berubah menjadi kekuningan. Lalu perlahan-lahan layu, mengering, dan akhirnya mati sampai ke akarnya. Dalam waktu sekitar 1-2 minggu, sawah kita akan terlihat jauh lebih bersih. Padi pun akan terlihat lebih lega. Tidak ada lagi saingan dalam mencari makan. Warna daun padi akan menjadi lebih hijau cerah berkat tambahan nutrisi dari urea yang kita campurkan tadi. Pertumbuhan anakan padi juga akan menjadi lebih optimal. Ini adalah pemandangan yang sangat kita harapkan, bukan? Sawah bersih, padi tumbuh subur dan sehat. Metode ini sangat efektif, terutama untuk pengendalian gulma pada saat padi berumur sekitar 15-30 hari setelah tanam, yaitu masa-masa kritis. Persaingan antara padi dan gulma dengan biaya yang relatif terjangkau dan cara yang praktis, kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Ingat, kunci utamanya ada pada bahan aktif yang tepat, takaran yang pas, cara pencampuran yang benar, dan waktu aplikasi yang ideal. Bagaimana, sahabat petani? Sangat mudah dan praktis untuk dicobakan. Ini bukan sekadar teori, tapi sudah banyak petani, termasuk saya sendiri,
yang membuktikan keampuhannya. Jadi, jangan biarkan rumput liar merajalela dan merampas hasil panen kita. Segera coba resep jitu ini di sawah Anda. Lihat dan buktikan sendiri bagaimana rumput bandel bisa tuntas dibasmi, dan tanaman padi Anda bisa tumbuh bebas menuju panen yang melimpah. Semoga informasi yang saya bagikan kali ini bisa bermanfaat dan menjadi solusi bagi sahabat petani semua. Jangan ragu untuk menuliskan pertanyaan atau mungkin berbagi pengalaman Anda sendiri di kolom komentar di bawah. Saya akan sangat senang membaca dan berdiskusi dengan Anda semua. Pertanian maju, petani sejahtera. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol like, bagikan video ini kepada teman petani lainnya. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan tips-tips menarik dan bermanfaat seputar dunia pertanian lainnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya ya. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam sukses selalu untuk petani Indonesia.